Per tahun 2017, Tiongkok ngebet salah satu karakter Disney yang imut banget, yaitu Winnie the Pooh. Sampai film yang judulnya Christopher Robin ini film anak-anak loh. Gak ada apa-apanya, gak ada adegan-adegan yang gak patut ditonton. Itu gak boleh tayang di Tiongkok. Wahana Winnie the Pooh di resort Disneyland Shanghai termasuk Honey Pot Spin dan The Many Adventure of Winnie the Pooh ada wacana untuk dibongkar. Winnie the Pooh ini salah apa sih? Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar 5 jenderal macan ya, 5 jenderal macan yang terkenal di zaman 3 negara. Open PO sampai tanggal 16, available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain 5 jenderal macan, ada juga tokoh-tokoh Samkok lainnya seperti Guan Yu, Cao Cao, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong. 3 bersaudara. Selain tokoh Samkok, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok seperti Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, bahkan custom marga dengan berbagai efek juga ada. Efeknya apa aja? Kayak reflective rainbow, jadi kalau kena cahaya rainbow-nya itu keluar, ada yang glow in the dark, ada efek emas, ada juga yang tanpa efek. Okay, let's start! He fills it with things that are sweet. Kalau masalah ngebenan ini, Tiongkok itu sering banget ngeban something. Jadi wes hal yang biasa kalau Tiongkok itu ngeban sesuatu. Kayak Facebook di-ban, Falun Gong di-ban. Lah itu alasannya masih bisa diterima. Lah ini Tiongkok per tahun 2017 itu ngeban Winnie the Pooh, yang mana ini beruang imut nggak salah apa-apa. Ya kalau ngebannya Crayon Shin-chan itu masih bisa dimengerti ya, karena Crayon Shin-chan itu kan ngajari anak-anak nggak pakai celana tuh. Nah ini Winnie the Pooh, karakter Disney lucu, banyak disukai sama anak-anak. Ya kan Winnie the Pooh be like, kenapa saya di-ban? Pada tahun 2013, Xi Jinping bertemu dengan Barack Obama yang pada saat itu adalah Presiden Amerika Serikat. Paparazzi ngambil gambar seperti ini. Ya sepintas gambarnya nggak salah sih, tapi dilalah disama-samain sama gambar Winnie the Pooh yang ini. Tahun depannya Xi Jinping ketemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Lah kok netizen itu bisa-bisanya nemu gambar Winnie the Pooh seperti ini. Viral pula. Aslinya Intan juga batin. Buset kok bisa semirip ini yo. Meme Winnie the Pooh-nya Xi Jinping menjadi trending topik terus tahun 2013 sampai 2014. Jadi bahan guyonan netizen. Lah masa cuman gara-gara itu Winnie the Pooh di-ban? Apa Xi Jinping ini tidak punya sense of humor apa gimana? Bercanda kayak gitu kan biasa. Intan nih ya waktu SMP itu dijuluki Jung Mama sama temen-temennya Intan. Iya, Jung Mama pemeran antagonisnya Putri Huancu yang sudah tua, jahat, jelek, hidup pula. Brengsek kan itu temen-temennya Intan. Gak usah jauh-jauh, Jiang Zemin, presiden sebelum Xi Jinping sama netizen malah dijulukin kodok. Tapi Jiang Zemin itu tidak ngeban kodok. Lah Winnie the Pooh ini lucu loh. Tokoh kesayangan banyak anak-anak mestinya kan privilege nih ya dijuluki Winnie the Pooh. Gak kayak kodok, malah kayak Jung Mama, tokoh jahat kayak gitu. Lah kenapa kok sampai di-ban? Perlu teman-teman ketahui, Tiongkok itu bukan negara free speech. Kayak misalkan ya teman-teman waktu hidup di zaman Orde Baru. Boleh nggak ngejelek-jelekin pemerintah? Nggak boleh kan? Kalau misalkan ketahuan, gimana? Di penjara. Begitu juga Tiongkok. Sehingga masyarakat itu kalau kebelet pengen ngegibah itu caranya gimana? Ya dengan ngasih sebutan. Nah, Winnie the Pooh ini bisa dibilang sebagai kata penggantinya Xi Jinping. Misal, oh Winnie the Pooh itu udah gendut, jahat pula. Itu nggak akan bisa ditangkap orang seperti itu. Kenapa? Karena yang diejek Winnie the Pooh. Meskipun maksudnya dia mengejek, sudahlah. Mulai dari pemerintah itu ngehapus persamaan kartun Winnie the Pooh dengan Xi Jinping. FYI ya guys ya,
banyak aplikasi media luar yang di-ban sama Tiongkok. Bukan banyak lagi, hampir semuanya malah. Kayak Google, Facebook, WA, TikTok, YouTube, IG. Itu semua di-ban sama China. Jadi kalau teman-teman ke Tiongkok, teman-teman nggak bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang tadi Intan sebutkan itu, tidak bisa. Ini upaya pemerintah Tiongkok supaya masyarakatnya itu tidak termakan hoax dari media luar. Dan ini bisa dipahami guys, ini masuk akal. Karena Amerika itu kan nggak suka sama Tiongkok. Wah, kalau ada berita negatif itu ya cenderung dibesar-besarkan gitu. Intan ambil contoh kasusnya Chu Rongji. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Chu Rongji, dia itu pembasmi koruptornya Tiongkok. Sampai sekarang orang itu masih hidup. Gara-gara ini orang, Tiongkok yang dulunya kotor karena koruptornya itu merajalela, sekarang Tiongkok itu bersih. Meskipun nggak 100% nih ya, minimal pejabat sekarang itu mikir kalau dia mau korupsi even cuman 1 sen. Chu Rongji ini guys, pioner yang ngasih efek jera. Efek jeranya ini keterlaluan banget terhadap koruptor. Koruptor dipermalukan, diarak di jalan, dipertontonkan, bahkan dieksekusi di depan umum. Ini penghinaan banget nih, diperlakukan seperti ini. Supaya koruptor itu kapok, ini caranya Chu Rongji. Nah, yang sono tuh, yang Amerika tuh jerat-jerit guys. Weh, hak asasi manusia, weh, masa manusia diperlakukan seperti itu? Sampai Intan pas ngebikin video Chu Rongji itu sudah susah banget cari datanya. Karena datanya Chu Rongji ini sudah dilindungi negara, sudah jadi rahasia negara. Yah, kalau menurut Intan nih, Intan mah nggak peduli ya prosesnya kayak gimana. Yang penting endingnya kan. Berhasil loh itu Chu Rongji. Sekarang pejabat Tiongkok itu ya takut banget untuk korupsi. Tiongkok nyaris bebas korupsi, dan ini menjadi salah satu penyebab kenapa Tiongkok sekarang bisa menjadi kaya, karena hampir tidak ada korupsi. Kalau teman-teman pengen tahu tentang Chu Rongji, Intan pernah bahas, ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ya kayak gitu tuh alasannya kenapa Tiongkok tidak memperbolehkan masyarakatnya lihat medsos yang ada di luar. Tapi di sisi lain pemerintah fair. Fairnya kayak gimana? Pemerintah nge-ban Google. Sebagai gantinya pemerintah ngasih Paitu dan Google itu kemampuannya setara. Kalau mau cari info apapun ada di Paitu. Pemerintah nge-ban TikTok. Sebagai gantinya pemerintah ngasih Douyin. Pemerintah nge-ban Google Map. Sebagai gantinya ada Paitu Map. Jadi semua yang dibutuhkan masyarakat itu ada semua, lengkap. Dan itu diawasi sama pemerintah. Sehingga kalau pemerintah nyuruh ngehapus foto perbandingan Winnie the Pooh dengan Xi Jinping, ya itu bisa banget karena internet dikontrol oleh pemerintah. Tapi guys, nggak semata-mata semua Winnie the Pooh disensor di Tiongkok. Enggak ya, soalnya kartunnya Winnie the Pooh ini kan salah satu karakter yang dicintai anak-anak. Anak-anak kan nggak salah apa-apa, kasihan dong kalau kartun kesayangannya itu dia tidak bisa nonton di TV yo, kasihan toh yo. Kartunnya Winnie the Pooh itu tidak memberikan persepsi yang negatif juga, nggak jelek juga gitu loh. Jadi masih bisa anak-anak kalau mau nonton Winnie the Pooh di CCTV itu masih bisa. CCTV itu Central China Television, bukan CCTV kamera pengintai, bukan ya. Itu salah satu stasiun TV-nya pemerintah Tiongkok. Teman-teman, kalau mau beli souvenir di Disneyland, souvenirnya Winnie the Pooh itu juga bisa. Winnie the Pooh itu disensor, itu tergantung bagaimana Winnie the Pooh itu digunakan. Tergantung bagaimana Winnie the Pooh itu diaplikasikan. Tergantung sama kondisi politik. Ini nggak ada patokan pastinya guys. Saenake pemerintah, mau Winnie the Pooh mana yang di-ban, mau yang lulus sensor itu saenake pemerintah. Pada tahun 2015, ini adalah gambar Winnie the Pooh yang paling disensor di tahun itu. Kalau teman-teman lihat, ini kan mainan nih ya. Mainan ini juga tidak boleh dijual di Tiongkok.
Pada tahun 2018, Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok melakukan perubahan signifikan terhadap konstitusi negara Tiongkok, yaitu menghapus batasan masa jabatan presiden yang sebelumnya dibatasi maksimal 2 periode selama 5 tahun. Jadi sebelum Xi Jinping, maksimal presiden ngejabat itu cuma 10 tahun. Ini dirubah sama Xi Jinping. Dengan dihapuskan batasan ini, secara teori bisa itu Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup. Selama dia dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Tapi meski ini berpotensi ya ngebikin Xi Jinping itu menjadi presiden seumur hidup, secara resmi itu tidak ada istilah presiden seumur hidup, itu nggak ada. Pemilu itu tetap dilakukan 5 tahun sekali. Siapa tahu kongres periode berikutnya nggak suka sama Xi Jinping, mau ganti presiden kan bisa juga. Nah, masyarakat menanggapi hal ini itu sebagai itu Xi Jinping pengen jadi presiden seumur hidup tuh. Sehingga keluarlah gambar ini yang akhirnya ini gambar disensor sama pemerintah Tiongkok. Ada film judulnya Christopher Robin, yang mana salah satu pemerannya adalah Winnie the Pooh. Ini film nggak ada apa-apanya guys, ini film murni film anak-anak. Tapi disensor sama pemerintah Tiongkok. Netizen itu menduga ada, karena ya ada Winnie the Pooh-nya tuh di film itu. Tapi kata Tiongkok bukan ya, bukan karena itu. Karena Tiongkok punya kuota untuk bioskop luar negeri. Nggak semua film bioskop luar negeri itu diterima di Tiongkok. Salah satunya yang nggak lolos seleksi ya film Christopher Robin ini. Ada juga film animasi Amerika, namanya adalah South Park. Di episode ke-22 dia menerbitkan episode dengan judul Banned in China. Yang mana di film itu ada Winnie the Pooh di penjara guys. Hasilnya apa? South Park di-ban di Tiongkok. Pada tahun 2018 saat Xi Jinping ke Filipina, keluar gambar ini. Pada tahun 2019, Xi Jinping memberikan supportnya kepada pemimpin Hong Kong Carrie Lam, yang mana Carrie Lam itu lagi stres, diprotesi terus sama warganya. Pas Xi Jinping dan Carrie Lam ketemu, keluarlah gambar ini. Gimana guys menurut kalian tentang kebijakan pemerintah Tiongkok dalam nge-ban Winnie the Pooh? Yang mana Winnie the Pooh itu nggak salah apa-apa. Menurut kalian ini konyol, atau memang jika kalian adalah Presiden Xi Jinping juga akan melakukan hal yang sama? Yuk coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.